أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman atau di ayat ke-36 dan juga ayat ke-37. Pada kesempatan ini kita akan latihan kembali membaca surah Al-Baqarah sampai di ayat ke-37 ya, dari 36 ke 37. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa ya, setelah kita membacakan satu ayat atau dua ayat dari ayat ke-36 sampai 37, maka sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara membaca kata demi katanya, ya, disambung satu kata ke kata yang lain sehingga membentuk atau menjadi satu ayat yang sempurna ya. Bagaimana cara membacanya ataupun mengejanya, mari kita belajar bersama ya. Baik, kita mulai dengan kata pertama, fa'azallahuma. Perhatikan huruf za di sini ya. Fa'azal. Huruf za langsung masuk ke huruf lam yang berharokat tasdid ini ya. Karena huruf lam ini memiliki harokat tasdid, dan huruf za harus langsung ke huruf lam yang berharokat tasdid ini. Fa'azallahuma. Fa'azallahuma. Huruf ma dibaca dua harokat ya, karena di depannya terdapat alif ya, maka dibaca fa'azallahuma. Fa'azallahuma. Kemudian huruf ma, karena dia bertemu dengan huruf alif alif lam syamsiyah ya, ditandai dengan huruf shin yang berharokat tasdid, maka huruf ma tidak dibaca dua harokat lagi, tapi langsung masuk ke huruf shin yang berharokat tasdid ini. Contohnya fa'azallahuma syaitanu. Fa'azallahuma syaitanu. Ya, jadi langsung masuk huruf ma, langsung masuk ke huruf shin ini ya. Alif di sini tidak dibaca ya. Kemudian syaitanu, huruf sya diayun dengan lembut sekali ya. Syaitanu. Huruf ta dibaca panjang dua harokat karena di atasnya terdapat alif kecil yang merupakan tanda bacaan panjang dua harokat ya. Fa'azallahuma syaitanu anha. Anha. Huruf nun sukun dibaca an. Kemudian huruf ha dibaca panjang dua harokat ya. Anha. Fa'azallahuma syaitanu anha. Kemudian fa'akhrajahuma. Huruf kho yang sukun ya. Fa'akhrajahuma.
fa akhrajahuma. Kemudian huruf ma dibaca panjang 2 harokat ya, perhatikan. Karena biasa pembaca pemula terkadang melewati huruf ma ini menjadi 1 harokat ya, tanpa membaca 2 harokat. Maka yang perlu diperhatikan, selalu perhatikan tanda bacaan seperti alif yang seperti ini, waw yang sukun ataupun ya sukun ya. Jadi ini dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fa akhrajahuma, huma. Kemudian mimma, huruf ma juga ditekan ditahan 2 harokat, lalu dipanjangkan 2 harokat lagi ya, karena di depannya terdapat alif ya. Fa akhrajahuma mimma, ditahan, dipanjangkan 2 harokat ya, didengungkan, ditekan, ditahan 2 harokat, lalu didengungkan ya, mimma, lalu dipanjangkan kembali 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fa akhrajahuma mimma, jadi ditahan lalu didengungkan ya, dipanjangkan 2 harokat. Mimma kana fi, huruf ka dibaca panjang 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif ini ya. Kana fi, huruf na dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Mimma kana fi, huruf fi karena berhenti ya, atau kita hentikan bacaan, maka dia dibaca panjang 2, 4 ataupun 6 harokat ya, tinggal memilih. Tapi kalau dilanjutkan maka dibaca 2 harokat saja. Kana fihi faqul wa qulna, mimma kana fihi wa qulna bitu. Jadi dibaca 2 harokat saja ya. Tapi karena kita berhenti, mungkin nafas tidak cukup ya, karena panjang, ayatnya panjang, maka kita hentikan di sini ya. Cara menghentikannya dengan membaca 2, 4 atau 6 harokat. Mimma kana fi, seperti itu ya. Kemudian wa qulna bitu, huruf na ya, perhatikan dibaca 2 harokat ya. Wa qul, huruf lam yang berharokat sukun dibaca wa qulna. Ya, huruf na seharusnya dibaca 2 harokat, tapi karena bertemu dengan ha yang berharokat sukun, maka dia berubah menjadi melebur ke huruf ha ya. Adapun ini hamzah ataupun a tidak dibaca ya, namanya hamzah wasol, hamzah penyambung antara kata pertama dan kata kedua ini ya. Wa qulna langsung masuk ke huruf ha sukun ya. Tidak dibaca wa qulna ahbitu, tidak seperti itu ya. Dibaca wa qulna. Perhatikan hamzah wasolnya ya. Wa qulna bitu, huruf tu dibaca panjang 2 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati, huruf tu ya. Alifnya tidak dibaca ya. Wa qulna bitu. Kemudian ba'dukum, huruf ain sukun, ba'dukum. Kemudian li ba'dhin adu, huruf waw sukun, perhatikan ya, yang di ujung ini ditahan kemudian dibunyikan ya, atau disukunkan, adu. Jadi seakan-akan menyebut huruf waw yang bertasdid ya, tapi kemudian disukunkan, adu. Tidak dibaca aduwun atau adu, tapi harus ada penekanan sedikit. Adu ditekan sedikit karena ada tanda tasdidnya. Jadi ini sering salah ya, pembaca pemula sering salah karena tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan huruf yang bertasdid ini ya, padahal harus dibaca. Cara bacanya adalah seakan-akan menyebut huruf tasdidnya sedikit ya, seakan-akan adu, tapi disukunkan ya, adu. Tidak dibaca adu, tidak seperti itu ya, ataupun aduun, tapi harus ditekan sedikit, adu. Baik, ini kenapa kami ulang-ulang, karena sering salah ya, banyak pembaca pemula sering salah dan menyepelekan ya metode ataupun teori
atau kaidah membaca seperti tadi ya. Kemudian walakum fil ardi. Perhatikan walakum fil ardi. Huruf fi langsung lompat ataupun masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ini ya. Alifnya tidak dibaca. Fil ardi. Walakum fil ardi. Ardi huruf ra sukun. Fil ardi. Kemudian mustaqarru. Huruf ra yang berharokat tasdid harus ditahan atau ditekan ya. Mustaqarru. Lalu kemudian didengungkan karena huruf ra berharokat tasdid bertemu dengan huruf waw yang berharokat tasdid, maka harus ditahan lalu didengungkan. Mustaqarru menjadi huruf run berubah menghilang langsung melebur ke huruf waw sukun ini ya, atau berubah menjadi huruf waw berharokat tasdid ya, langsung melebur ke sini ke huruf waw ya. Mustaqarru wa mata'un. Jadi huruf mustaqarrun hilang ya, berubah menjadi mustaqarru. Ruwa. Mustaqarru wa mata'un. Kemudian huruf ta dibaca panjang 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Mustaqarru wa mata'un. Kemudian ilahin. Ila la dibaca 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda alif kecil yang merupakan bacaan tanda panjang 2 harokat ya. Ilahin. Huruf hi dibaca panjang 2, 4 ataupun 6 harokat ya, karena ini adalah huruf lin, yaitu huruf yang berada ya sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Ilahin. Jadi hi dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian huruf na yang berharokat in ini atau tanwin in ini berubah menjadi nun sukun atau disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat. Mata'un ilahin. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Fatalaqa Adamu. Perhatikan fatalaqa ya. Fatalaqa. Ini huruf qa ditekan ya. Ditekan kemudian ditahan. Fatalaqa. Lalu dipanjangkan 5 harokat ya, karena di sini ada garis tanda panjang 5 harokat ya. Meskipun sebenarnya dibaca 2 harokat, tapi karena ada garis tanda panjang 5 harokat maka harus dipanjangkan 5 harokat. Fatalaqa Adamu. Huruf a dibaca panjang 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Fatalaqa Adamu mir rabbihi. Adamu mir rabbihi. Mir huruf nun sukun bertemu dengan huruf ra yang berharokat tasdid, maka huruf nunnya menghilang atau melebur langsung ke huruf ra. Mir ya, menghilang atau tidak dibaca, bukan lagi min tapi mir, langsung huruf mi langsung ke huruf ra yang berharokat tasdid. Mir rabbihi. Lalu huruf ra yang berharokat tasdid ini langsung masuk ke huruf ba yang berharokat tasdid lagi. Mir rabbihi. Lalu ditekan ya. Mir rabbihi. Huruf hi dibaca panjang 2 harokat ya, karena di bawahnya terdapat alif kecil. Fatalaqa Adamu mir rabbihi. Kemudian kalimati. Huruf ma dibaca panjang 2 harokat ya, karena di atasnya ada alif kecil. Kalimati. Kemudian huruf tin atau harokat in ini dileburkan ataupun didengungkan ya, atau dimasukkan ke huruf fa ini ya. Kalimatin ya, dileburkan ke huruf fa, huruf tin ya, ini lebur ke huruf fa ya. Kalimatin.
lalu kemudian didengungkan ya, dipanjangkan 2 harokat. Contohnya kalimatin fataba, jadi dileburkan ke huruf fa, seakan-akan menyebut huruf fa ya. Tin langsung ke huruf fa. Kalimatin, lalu didengungkan, ditahan selama 2 harokat ya. Kalimatin fataba, huruf ta dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Kalimatin fataba alaih. Huruf la dibaca panjang 2, 4 ataupun 6 harokat ya, karena ini huruf lin, yaitu terdapat huruf ya sukun di depan huruf la sebelum huruf pemberhentian ya, yaitu huruf ha. Lalu huruf h-nya disukunkan atau dimatikan karena berhenti ya, karena ayatnya dibaca atau dihentikan. Alaih, ya perhatikan tanda berhenti ini ya. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kemudian innahu huwa, perhatikan huruf na ditekan ya. Innahu ditekan lalu ditahan ya, didengungkan ya, dan didengungkan kurang lebih 2 harokat ya. Innahu. Kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat ya, karena di atasnya ada tanda harokat u terbalik ya. Ini adalah harokat panjang bacaan 2 harokat ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu, kemudian huruf wa langsung masuk ke huruf ta ya. Huwat tawwa. Ya, alif yang di sini tidak dibaca ya. Ini namanya alif lam syamsiyah. Huwat tawwabu. Ya, langsung masuk ke sini huruf wa langsung ke huruf ta, ditekan ya. Lalu dibaca taw. Huwat taw. Lalu huruf ta-nya langsung ke huruf waw yang berharokat tasdid ini. Perhatikan. Lalu ditekan juga tawwa, dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huwat tawwabu. Huruf bu langsung ke huruf ro yang berharokat tasdid. Huwat tawwabur. Huruf ro langsung ditekan juga ya. Tawwabur rahim. Huruf hi dibaca panjang 2, 4 ataupun 6 harokat ya, karena di depannya, di huruf hi ini di depannya terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian. Huruf pemberhentian di sini adalah huruf mim yang ini ya. Huwat tawwabur rahim. Ya, seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali baca ya dari awal tadi ayat ke-36 sampai 37 ya, sebagai bahan latihan di rumah ya. Kita lihat bagaimana tadi cara membacanya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ Tawwabur Rahim. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.